bersama-sama, terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo Buddhaya. Ami Tofo. Kita akan mengawali pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti pada hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gata. Ayo kita bersama-sama bersikap anjani. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Dharmalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku yang mulia. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua berkembang di dalam ajaran Buddha. Materi kita sebelumnya adalah agama Buddha dan pelestarian lingkungan, yaitu mengenai ekologi dalam agama Buddha, pandangan agama Buddha tentang makhluk hidup, kesaling tergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Materi kita hari ini adalah agama Buddha dan pelestarian lingkungan, yaitu mengenai permasalahan lingkungan. Tujuannya agar kalian dapat memahami permasalahan lingkungan
dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat permasalahan lingkungan semakin rumit. Banyak masalah yang muncul di kehidupan ini. Manusia memiliki naluri dan akal lebih daripada makhluk yang lainnya. Seharusnya manusia lebih peka terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan diantaranya yaitu: 1. Mengenai kebersihan. Masalah kebersihan memang tidak terpisahkan dengan sampah. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mengganggu pemandangan, menyumbat selokan, sehingga menghambat aliran air serta mengakibatkan banjir. Sampah juga dapat menimbulkan bau tidak sedap. Berbagai penyakit berbahaya seperti disentri, kolera, tipus, demam berdarah juga disebabkan karena kita tidak membuang serta menangani sampah dengan benar. Sebagai contoh, apabila membuang sampah sembarangan di sungai, maka sampah tersebut dapat mengakibatkan pendangkalan sungai serta bau yang tidak sedap. Selain itu, juga akan merugikan warga yang tinggal di tepian sungai, karena mereka biasa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-harinya. Dalam Winaya Aturan Nomor 193, Buddha mengatakan, seorang bikhu harus belajar untuk tidak membuang air kecil, air besar, atau meludah ke dalam air. Dari kutipan ini jelas terlihat bahwa Buddhisme mengajarkan untuk tidak membuang kotoran secara sembarangan, seperti misalnya ke dalam air. Permasalahan lingkungan yang kedua adalah konsumerisme. Konsumerisme, jika dilakukan dengan berlebihan, akan menimbulkan efek negatif. Konsumerisme berlebihan berakar pada keserakahan dan hawa nafsu manusia yang tidak pernah merasa cukup. Dalam Buddhisme, kita mengenal berbagai latihan untuk mengendalikan hawa nafsu, seperti praktek 8 aturan kemoralan atau Atta Sila. Selama menjalankan latihan tersebut, seseorang belajar untuk hidup secukupnya, atau dengan kata lain, hidup benar-benar untuk hidup, tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan. Berhubungan dengan konsumerisme, Buddhisme membagi keinginan menjadi 2 macam, yaitu tanha dan canda. Tanha adalah keinginan yang didasari hawa nafsu semata. Dasarnya adalah keserakahan. Canda berarti keinginan yang dilandasi kebijaksanaan. Permasalahan lingkungan yang ketiga adalah perusakan hutan dan lingkungan hidup. Hutan yang gundul akan mengurangi kesuburan tanah dan dapat mengubah tempat tersebut menjadi gurun pasir yang kering. Kerusakan hutan juga dapat menyebabkan banjir, karena pepohonan yang berfungsi untuk menghisap air hujan telah hilang. Sehingga air hujan akan mengalir turun begitu saja, dan apabila jumlahnya berlebihan, maka akan mengakibatkan banjir. Kerusakan hutan
juga dapat menyebabkan tanah longsor karena tidak adanya akar pohon yang sebelumnya berfungsi untuk menahan tanah agar tidak longsor. Dalam Winaya atau aturan kebikuan, bagian Pacitya nomor 60, Buddha mengatakan, jika seorang biku menyebabkan tumbuh-tumbuhan tercabut dari tempatnya tumbuh, maka ia melakukan pelanggaran. Keserakahan telah membutakan manusia terhadap bahaya penebangan dan perusakan hutan secara berlebihan. Permasalahan lingkungan yang keempat adalah pencemaran lingkungan itu sendiri. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan berbagai macam akibat. Misalnya, matinya makhluk-makhluk hidup penghuni lingkungan yang telah tercemar. Makhluk-makhluk hidup yang mati dapat menimbulkan bau busuk yang sangat mengganggu. Dalam Buddhisme menganjurkan untuk tidak membunuh makhluk hidup apapun. Dalam Buddhisme mengajarkan prinsip hukum karma atau sebab akibat yang berbunyi sebagai berikut. Sebagaimana benih yang ditabur, maka itulah buah yang akan dituai. Pelaku kejahatan akan menuai kejahatan, sebaliknya pelaku kebajikan akan menuai kebajikan. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan kejahatan pada alam, maka cepat atau lambat ia akan menuai akibatnya. Oleh karena itu, agar dapat hidup berbahagia di muka bumi, maka kita harus senantiasa melakukan kebajikan, termasuk kebajikan pada alam. Sebelum lanjut ke kesimpulan dan tugas, kita akan menyanyikan Wihara Gita, Bila Cinta Kasih Ada.
kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah berbagai macam permasalahan lingkungan di antaranya adalah 1. Kebersihan, 2. Konsumerisme, 3. Perusakan hutan dan lingkungan hidup, dan 4. Pencemaran lingkungan. Dalam Buddhisme, mengajarkan untuk menjaga lingkungan hidup. Untuk tugas hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kemudian, bacalah buku agama kalian halaman 136 sampai halaman 141 sebagai persiapan pembelajaran minggu berikutnya. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti pada hari ini. Kita tutup dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta. Saya
Sabe Satta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Amitabha. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya.